Ya, baik, selamat malam Ibu Weni dan teman-teman. Perkenalkan saya Henoki Okananto dari kelas 1 D4 Teknik Informatika D dengan NRP 31256 00105. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mempraktekkan fungsi agregasi. Itu ada count, average, sum, min, max, juga ada having belakangnya. Oke, langsung aja di sini. Oke. Ini ada database. Oke, mungkin langsung aja kita coba yang count. Jadi count ini gunanya untuk menghitung semua records dari suatu tabel atau grup. Misalnya langsung aja select. Biasanya kalau kita kan select all from tabel misal admin. Nah, kalau count ini seperti ini, count, terus data yang mau di count itu yang apa? Cuma karena yang dihitung adalah per baris, jadi nggak masalah harusnya. Ini bukan apa? Count all from admin. Nah, kalau kita tampilkan admin seperti biasa, select all from admin, maka yang keluar kan semua data di sini. Dan kalau misal mau ngelihat totalnya juga bisa manual. Di bawah ini seperti ada rows, ada total rows, itu adalah total data yang ada di dalam suatu tabel ini. Tapi kalau kita pakai fungsi count, maka ini bakal lebih cepat karena hasilnya itu dia langsung angka count gitu. Nih, data hasilnya seperti ini. Oke. Kalau misal kita dari admin story ini total ada 25. Nah, kalau kita pakai select sini, coba total rowsnya satu, cuman dia bakal langsung nampilin total, history sini. Nah, dia bakalan langsung nampilin total dari jumlah data atau jumlah recordsnya. Ini dari satu tabel. Coba kalau misal kita gabungin dari dua tabel, misal admin history, admin deh, select all from admin, terus digabungkan dengan pelanggan, select from pelanggan. Oke, coba. Nah. Oh, sebentar. ID pelanggan sama nama pelanggan. Nama pelanggan. Nah, ini muncul. Iya, admin pelanggan ada berapa ya? Oh ya, admin yang aktif itu ada 10 dan pelanggan itu ada 5. Jadi seperti ini tampilannya. Ini untuk tabel join ya. Kalau semisal kita mau nge-count semuanya, berarti kita pakai ini berarti kan sudah tabel gabungan, berarti ya udah tabel join. Ini kita kasih dalam kurung dulu aja. Nah, terus untuk nge-countnya kita pakai query yang biasa. Select count from. Nah, di sini cukup sini aja. Kenapa? Soalnya kalau yang biasa select kan select all from nama tabelnya, nama admin pelanggan. Tapi kalau kita pakai cara union gini, di dalam kurung ini udah apa ya namanya, istilahnya udah ngebentuk tabel sendiri gitu. Jadi select count from. Nah, ini tuh dia udah kebikin tabel sendiri gitu, tabel gabungan gitu, yang isinya yang gabungan ini. Jadi kalau misal kita select, nah dia bakal ngitungnya 15 karena ini kan udah tabel gabungan ya. Ini dari admin. Coba kalau setelah adminnya admin history, yang jumlahnya bakal lebih banyak. Tadi berapa? 15 ya. Kalau kita select ini, nah ini bakal 30 karena admin history sendiri itu 25, pelanggan itu ada 5. Jadi kalau di select total 30, dan kalau misal nge-count dia bakal ada 30. Oke, itu untuk count. Bisa juga, itu kan tadi dalam tabel ya. Bisa juga per grup itu kayak gimana. Misal select all from
sewa. Nah, di sini ada banyak data. Misal IDPS ini kan dari 4001 sampai 4005 ya. Misal kita mau count transaksi, sewa, berapa banyak suatu PS itu disewa sih. Misal dari select count all from sewa, terus di grup kan per grup by IDPS. Kita coba run dulu. Nah, tambahin dulu deh IDPS nya. IDPS. Nah, tabel seperti ini. Jadi ini maksudnya gimana? Berarti dari tabel sewa IDPS 4003 itu ada sebanyak 7 records atau 7 data, atau ada sebanyak 7 kali rental. Dia udah dipakai sebanyak 7 kali oleh customer. 4004 ada 5, berarti dia pernah dipakai 5 kali. 4002 6, 4001. Nah, ini select dalam count dalam grup, bukan tabel. Jadi bisa gini juga. Oke, itu untuk count. Selanjutnya ada average. Average ini gunanya untuk sesuai namanya ya, merata-rata. Jadi misal di sini ada select all from sewa. Semisal aku mau harusnya sum dulu nggak sih? Oke, semisal aku mau coba cek total pendapatan dari tabel sewa berdasarkan harga sewa. Itu berarti kita ini kita pakai sum dulu ya. Sum dulu aja. Nah, sum. Semisal aku mau tahu total pendapatan dari tabel sewa, tinggal pakai sum. Terus mau ngitungnya berdasarkan apa? Berdasarkan harga sewa dari tabel sewa. Langsung di run. Nah, totalnya 1.213.000. Nah, gimana kalau average-nya atau rata-ratanya? Average-nya kita coba lihat. Average-nya ada sekitar 46.000. Oke. Misal kita ini ya. Coba gabungin kayak tadi IDPS. Terus ada count. Bisa ya. Coba deh. IDPS terus sum average. Sum harga sewa. Kalau gini bisa ya? IDPS select. Bisa, harus ada group by-nya. Oke, group by IDPS. Oke, itu IDPS sum average. Oke, nah di sini kalau average yang tadi itu kan total pendapatan dari semua tabel sewa. Nah, kalau kita udah pakai group by, maka sum ataupun average itu dia bakal tergantung sama grupnya. Jadi misal sewa nih. Jadi harga sewa itu bukannya di total semuanya dari 1 sampai 26, tapi di seleksi dulu. Misal record 1 dia IDPS-nya 4002. Oh, berarti records yang ini, yang nomor 1 ini bakal dimasukin ke grup 4002. Terus next ada 4003. Oh ya udah, berarti records yang nomor 2 ini dimasukin ke grup 4003 dan seterusnya sampai bawah. Maka bakal terbentuk 5 grup kan ya, dan masing-masing grup punya records-nya masing-masing. Nah, dari records-nya masing-masing itulah dia tuh ngesum. Jadi bukan ngesum semua datanya, tapi ngesum records yang ada di suatu grup. Kayak gitu. Set average. Jadi untuk harga
total pendapatan di suatu grup, atau mungkin di sini bahasanya total pendapatan yang ada yang dihasilkan oleh IDPS 4003 adalah 400.000, dan rata-ratanya itu adalah 85.000. Misal di sini aku mau nambahin count ya. Misal tambahin set. Nah, ini bakal lebih lengkap lagi. Jadi IDPS 4003 itu dirental sebanyak 7 kali, total pendapatnya 400.000, dan rata-rata 85.000. Coba kalau kalkulator ya. Coba kalkulatorin. Misal sumnya itu 410.000 ya. Enggak. Terus dibagi dengan 7. Hasilnya sama. Coba kita ambil yang lain. Nah, misal yang IDPS 2 4.004 ya. Total pendapatannya itu ada 235.000 dibagi dengan 5. Misalnya 47.000. Kayak gitu. Jadi sum itu untuk menjumlahkan, bisa satu tabel itu, atau bisa juga per grupnya. Average juga gitu, bisa untuk menghitung rata-rata total pendapatan dari suatu tabel maupun total pendapatan dari suatu grup, tergantung grupnya. Nah, semisal bisa juga misal select, ambil apa ya, aku coba mau merata-ratakan pendapatan rata-rata dari 2 grup, misal apa ya, IDPS-nya berapa ya, 4 sama 1 deh. Select all from sewa, where dimana ID sewanya itu ada di dalam 4004 dan 4001. Kita coba tampilin dulu. IDPS, oke, group by, lihat D1 by IDPS, bisa nggak gini ya? Ada agregasi, harus ada agregasi. Oke. Nggak usah, bener tadi. Oh ya, kita atur IDPS situ, average dari harga sewa. Misalnya gini, munculin. Nah, ini bakal keluar 4.000 nilai rata-rata dari IDPS 4001 dan 4004. Nah, ini kan berarti dia udah ngebentuk suatu tabel ya. Kita masukin browse aja. Misal aku mau merata-ratakan data ini kan udah jadi satu tabel ya. Berarti kalau misalnya kita punya query select average, AVG berarti ya, average berdasarkan AVG. Di sini kan soalnya nama kolomnya AVG. AVG from. Nah, ini from-nya nggak usah diapa-apain, soalnya from-nya udah masuk sini kan. Atau gini lah tulisnya. From. Nah, ini udah tabelnya. Maka dia bakal merata-ratakan kedua data ini. Misal coba aja ya, kita merata-ratain kalkulator mana? Kalkulator 22.500 ditambahkan dengan 47.000. Nah, terus bagi 2, 34.750. Kita coba cek 34.750. Oke, benar, sama berarti ya. Oke, konsum average udah. Sekarang min sama max. Oke, min ini dia gunanya untuk mencari nilai paling rendah
max itu gunanya untuk mencari nilai paling tinggi. Oke, masih aman. Oke, kita coba select. Coba deh, kita coba cek di sewa. Saya ada banyak harganya ya. Misal, coba aku mau ngelihat harga paling rendah berdasarkan harga sewa dari tabel mana sewa group by ID PS. Jadi di sini maksud query-nya adalah kita nyari harga atau pendapatan dari setiap PS-nya, tapi yang paling kecil. Nah, langsung aja di run. Iya, ID PS. Di PS. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalnya di ID PS 3 itu harga yang paling kecilnya atau pendapatan yang paling kecil yang pernah dia dapat adalah 40.000. Kalau di ID PS 4 yang paling kecil itu 45.000. Kalau misalnya di ID 2 itu paling kecil itu 20.000. Kayak itu. Jadi min itu dia nyari nilai yang paling kecil. Gimana kalau max? Kalau max dia bakal nyari nilai yang paling tinggi harga sewa. Nah, ini. Jadi sini kita juga bakalan tahu, kalau di ID PS-nya 3 harga tertinggi atau pendapatan yang tertinggi yang pernah dia dapat itu 70.000. Sedangkan pendapatan yang paling rendah yang pernah didapat sama ID PS 3 itu 40.000. Juga di ID 4. Berarti pendapatan yang paling tinggi yang pernah diraih oleh ID PS 4 itu 50.000, sedangkan pendapatan yang paling minim itu 45.000 di ID 4. Begitu seterusnya. Jadi bukan dan ketukar max sama harga total sum ya. Jadi karena grup sih ya, per grup. Kalau semisal mau tahu harga max dari seluruh satu tabel, ya berarti saya select max harga sewa from sewa. Nah, kalau kita query-nya seperti ini aja, dia bakal nampilin dari semua data atau dari semua records yang ada di tabel sewa, itu dia cari harga yang paling tinggi atau pendapatan yang paling tinggi. Kalau kita lihat di sini 80.000 ya. Nah, 80.000 itu yang paling tinggi. Kalau yang paling min itu dia 20.000. Berarti kalau misal kita ganti jadi min, misalnya ini harusnya outputnya adalah 20.000. Itu untuk max dan min. Cukup aja. Selanjutnya ada having. Having ini apa? Having ini mirip where. Secara fungsi itu untuk memfilter. Jika mirip ya. Biasanya where yang tadi nggak suka saya. Intinya dia itu mirip where, cuman digunakannya khusus setelah grouping. Kalau where kan dia itu filter data sebelum groups, tapi having itu untuk filter data setelah groups. Mungkin langsung aja ya. Contohnya misal select misal pendapatan dari semua PS ya, misal from sewa dulu kita, from sewa. Groups ID. Group by ID PS. Terus kita select ID PS juga sum total pendapatannya, sum berdasarkan harga sewa.
Nah, kita dapat di sini. Nah, having itu kayak gimana? Jadi semisal aku mau tahu eh, PS apa aja sih yang harga total pendapatannya itu semisal di atasnya hmm, di atasnya 350.000 semisal. Nah, cara filternya gimana? Ini kan kondisinya udah di grup semua ya. Udah setelah di grup. Nah, cara filternya kita pakai having. Having eh sum sum harga sewa lebih dari berapa tadi? 300 ya, 350.000. Nah, kalau kita run di sini, nah, maka dia sisa PS 4003 sama 4002. Kenapa? Karena ya emang sumnya lebih lebih dari 350.000 ya. Ini ada 400.000 nih, 365. Sedangkan ketiga yang lainnya nggak masuk. Kenapa? Karena ya mereka di bawahnya. Jadi itu berapa? Berapa aja? Oh, 2 sama 3. Di 2 sama 3. Satu coba cek. Dia 90.000. Lebih kurang dari 300. Yang ID 5 juga 100.000 kurang. Terus yang ID 4 juga 200.000 kurang. Jadi dia nggak masuk. Misal juga ada count ini untuk menghitung ini ya, menghitung data records. Nah, ini transaksinya. Misal aku mau nampilin IDPS atau records yang jumlahnya di atas 5, misal di count di atas 5. Cuman filter, kalau kita kan, nah, yang keluar cuman bakal 6 sama 7. Sisanya yang di bawah 5 gak bakal ditampilkan. Ini berarti 3 lagi. Oke. Kalau 1 dia cuma 4. Di 5 4. Terus yang 4 cuma keluar 5 kali. Jadi dia nggak bakal, kecuali ini lebih dari sama dengan. Nah, kalau ini si ID 4 dia juga bakal ikutan. Kenapa? Karena lebih dari sama dengan gitu kan. Angka yang sama bisa include karena 5 lebih besar sama dengan 5. Oke. Apalagi? Mungkin segitu saja praktek dari saya. Mohon maaf jika selama pengerjaan ada beberapa kata yang masih kurang jelas, ada penjelasan yang masih kurang mantap gitu. Mohon maafkan. Terima kasih.